Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada beberapa saham dari sektor otomotif dan poultry. Yang pertama ada ASCI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima Cepin, keenam Japa, ketujuh Main, kedelapan WMU, kesembilan WMPP, ke-10 Putur, dan terakhir NICL. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 6.677. Coba lihat ya, karena biasanya di Google tuh nggak update nih. 6691 ya, ditutup menguat 1,2% dan transaksi sampai saat ini ada di 7,4 triliun untuk ISG. Jadi langsung saja ke teknikalnya. ISG rebound ya, dan ya apakah mungkin tembus karena besok itu hari Jumat ada ex-date-nya dividen BBRI. Ya sekitar 4%, mungkin itu open gap down, mungkin ISG bisa kepentok, bisa merah ya, walaupun memang dia hari ini membentuk kembali higher low, cuman agak nanggung. Kalaupun teknik rebound ya maksimal 6.700. Yang perkiraan saya dia hijau tipis hari ini, ternyata hijau pekat. Big Bang naik semua ya, BMRI naik 4%, 5% bahkan tutupannya ya. ASCI tadi sempat naik 1,75% apa 2%, tapi malah turun lagi, dan BBNI juga naik, dan beberapa saham big cap lainnya. Jadi untuk ISG masih oke lah ya. Kalaupun ternyata besok Jumat karena hari Rabu dan Kamis itu libur, mungkin Jumat naik sebentar terus ada koreksi, dan juga mungkin ada profit taking karena hari Jumat ya, hari terakhir perdagangan minggu ini. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada ASCI yang ditutup di harga 5.875 sama harga penutupan hari sebelumnya. Sebelumnya dia naik sempet tuh ya 1,5%, 1,75%, namun gagal bertahan dan malah diguyur. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal untuk ASI kena profit taking sepertinya ya. Karena besok libur mungkin ada yang profit taking karena mungkin ada yang beli dari 5.700, 5.750 pas naik sekitar 3-4% ya di profit taking mereka. Ya, seperti itu. Namanya trading, ODT, cari cuan. Mungkin dalam 1-2 hari, 3 hari swing trade kan ada juga seperti itu. Banyak cara mencari profit. Jadi yang kita hot sampai mendekati dividen ya sabar-sabar aja. Kalau di bawah naik turun memang seperti itu ya. Jangan terganggu psikologis dengan ASCI. Tetap tuh ASCI nanti dividennya Rp500 lebih. Dengan harga sekarang ya berarti kan peluang di 8-9% nanjak nanti. Sabar aja untuk ICI yang masih hold ya. Yang belum punya dan berharap dividen ya bisa mulai spec buy. Sekarang itu harganya murah, kalaupun turun lagi tambah aja di bawah. Sabar aja, masih di bawah harga rata-rata diperdagangkan di PE-nya dan juga PBP. Jadi bisa dikatakan ICI ini masih di bawah harga wajarnya. Secara fundamental konsisten bagi dividen. Oke lah menurut saya untuk ICI. Disimpan setahun ke depan juga masih oke. Sampai akhir tahun juga masih oke untuk ICI. Tapi kembali lagi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk ICI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Auto yang ditutup di harga 1.680 menguat 0,29%. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal Auto ya ini di level psikologisnya dan mungkin turun. Bisa jadi turun ya, hati-hatilah karena dia itu sudah mencoba menembus 1.700 gagal terus. Takutnya memang jebol ya. Auto apalagi besok Jumat mungkin yang beli dari bawah juga akan bisa profit taking. Bagusnya ya Auto membentuk swing low-nya cukup dalam di area ini, sekitaran 1.500-1.550. Atau dia membentuk dulu koreksi ABC-nya. Ini kan bisa jadi ABC terus turun. Di sini swing low-nya pas kebetulan itu neckline, siap-siap baru nanjak lagi. Seperti ini maunya ya. Tapi ya kita harus sesuaikan plan dengan pergerakan sahamnya. Jadi seperti itu untuk Auto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 1040 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS masih oke ya, masih bisa bertahan, masih mempertahankan supportnya, dan seperti analisa saya minggu lalu ini masih bisa swing low dan ya pelan-pelan bisa naik, apalagi volume mulai meningkat di area atas ini. Dan juga 1000 sampai 1040 itu dulunya adalah resisten kuat dari November 2021 dan akhirnya ditembus, dan masih sama skenario-nya jangan turun dari 1000 itu masih oke lah untuk IMAS. Sabar-sabar aja, apalagi dia 2 hari minggu ini terus membentuk higher low. Walaupun hari terakhir dia membentuk lower low, lower high ya. Jadi kalau dilihat dari time frame weekly-nya nggak masalah, masih oke ya. Masih aman lah untuk IMAS. Apalagi IMAS baru mematahkan trend downtrend semenjak
Agustus 2021 dan konsolnya juga bagus dan terlihat ini ya. Nanti percaya aja ada berita nanti info apa, sentimen apa pas dia menembus 1100-nya ya. Apalagi hijau pekat dia kalau minggu depan ya. Kalau Jumat sih agak susah. Minggu depan atau awal April kalau hijau pekat tembus 1100 1200 tuh biasanya ada news yang positif lah. Kelihatan nih mulai ada beli ya, kelihatan volume besar. Cuman ya kita nggak tahu nanti kuncinya tadi tembus 1100 atau jebol 1000. Kalau jebol 1000 bisa jadi jualan dari 800 naiknya 20% lebih ya. Ya kita lihat aja lah ya. Ini masih di tengah-tengah konsolidasinya, jualan kah atau akum? Sepertinya sih akum karena dia terus membentuk higher low selama 3 minggu ke belakang. Itu aja ya. Tapi kalau nggak sesuai plan ya out juga. Jangan ditahan-tahan, jangan diharap-harap lagi dia naik kalau sampai jebol tutup di bawah 1000-nya. Untuk IMAS seperti itu. Untuk IMAS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 262 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMJS, nah ini jelek ya karena di bawah 280. Kalau IMASnya bagus, tapi kalau IMASnya nanti menembus 2110, IMJS bisa balik arah. Tapi kalaupun Bapak Ibu yang mau beli IMJS nih ya di 250 260 itu, stop loss kalau diturun di bawah itu. Tapi secara teknikal dia kurang oke karena minornya downtrend, sudah membentuk low baru juga dari awal tahun ya, new low tahun ini. Jadi lebih ke IMAS. Tapi kalau IMAS naik tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan IMJS juga. Biasanya dikerek juga anak perusahaannya nih. Jadi seperti itu. Karena mereka satu grup, satu naik semua. Jadi seperti itu untuk IMJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 4.970 menguat 1,01%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Cepin ini juga salah satu stock pick saya yang gagal. Ya, sudah beberapa kali coba saya beli tapi tektok aja, main swing pendek, dapat tapi akhirnya cut loss juga. Pas beli di area 5.800 6.000 nih. Ini tutup aja, gagal, juga gagal, trennya gagal dan sekarang dia di support kuatnya harus dijaga ya. Nggak boleh turun dari 4.800 lah kuncinya seperti ini dan kemungkinan besar ya, ini sinyal pembalikan arah. Nih, 2 candle nih ya. Tapi memang belum saatnya naik karena market minggu ini kan lagi sepi. Jumat lagi sepi, mungkin minggu terakhir Maret atau awal April. Pokoknya Cepin ini mestinya kalau memang ini konfirmasi ada pola technical rebound naik mungkin ke 5.200, 5.300, 5.400, harusnya Cepin hari Jumat pun nggak turun lebih dari 4.800. Kalau turun jelek, ini kayaknya dijaga. Kita lihat aja hari Jumat dan Senin minggu terakhir ya, bisa nggak dia tutup di minimal 5.000 lah tutupnya, cukup aman kalau dia tutup di 5.000 karena itu support kuat juga semenjak April 2022. Berarti setahun yang lalu ya, support yang harusnya sebenarnya terus dijaga oleh Cepin. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, Doji belum terlihat juga karena satu hari perdagangan. Kalau minggu sebelumnya Doji volume besar ya cukup oke harusnya ya. Kalau dilihat bulanannya buangan dan ya ini level psikologis 5.000 harus dijaga. Kalau Aprilnya potensi hijau ya mestinya Cepin gak turun lebih dari 4.800 di Maret. Jadi sisa seminggu ke depan tuh harusnya gak turun dari 4.800. Risknya kecil kalau berminat. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1.095 terkoreksi 1,35%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Japa dikit lagi lah ya. Kalau dilihat kondisi seperti ini 1.000 mungkin gak ya? Kalau kondisi market seperti ini enggak sih kayaknya. Kayaknya udah di support minornya nih udah lah ya. Kayaknya sih bertahan kalau kondisi seperti ini. Kalau pandangan saya ya, tapi ini kembali lagi disclaimer on. Tapi kelihatan memang dia 2 hari membentuk lower low, lower high. Ini konfirmasinya ya Jumat harus rebound atau Jumat nggak boleh turun dari 1080 low-nya ya. Nah itu kalau Bapak Ibu berminat tuh main pendek tapi ya cut loss mepet ya di bawah 1080, 1070 out aja. Dari harga sekarang berarti 2,5% kalau 1070 ya segitulah. Cut lossnya target reboundnya 1050, 1150 sampai 1200. Kalau ini benar ada technical rebound ya oke. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya kemarin minggu sebelumnya itu ada ekor yang cukup kuat ya
Cuman karena minggu ini memang diperkirakan sepi, jadi gagal. Dan kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ya ini level psikologisnya harus dijaga di 1,618 Fibonacci retracement. Harus teknik rebound. Hari Jumat minimal bertahan lah di atas 1090. Jangan sampai tutup di bawah 1080 untuk Japa. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada main yang ditutup di harga 424, terkoreksi 1,39%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, main di level support minor, support kuat 400. Hari ini volume mulai meningkat, buying power sepertinya kuat, ekor cukup panjang, tapi Bapak Ibu bisa perhatikan likuiditasnya kecil ya. Outlotnya tipis, ya gampang naik turunnya. Tapi kondisi seperti ini menurut saya ada teknik rebound hari Jumat. Ya semoga aja market mendukung. Ya kalau mau stop loss di bawah 400. Kalau mau main pendek trading cepat ya tutup di bawah 420, exit aja dulu. 418, 416 bisa seperti itu ya untuk main. Tapi kalau takut mau lot besar, coba lirik cepin Japa aja. Harga sekarang juga harga murah, cuman sabar menunggu naik aja untuk mereka ini, untuk saham-saham poultry. Seperti itu untuk main. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada WMUU yang cukup tinggi, naiknya 6% ke harga 53, bangkit dari 50 ya. Memang naik tutup buka ya, itu resikonya tinggi itu. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal mantul tapi belum menarik. Minimal 55 lah, tutup di atas 55 itu kalau di ARB kan nggak nyampe 50. Nah itu, jadi kalau dia turun merosot bisa juga sempat jualan. Kalau kita beli di 50, 51, kalau dia kunci langsung di ARB lengket di 50 langsung lengket kan. Itu resikonya menurut saya nggak perlu dilirik lah untuk WMU nih, resikonya tinggi. Tapi ya tergantung masing-masing. Kalau suka kan banyak orang juga suka saham-saham 50. Mungkin cari trading cepat, ODT, fast trade scalping ya silahkan juga ya, dimanfaatin kalau ada momentumnya. Seperti itu untuk main. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada WMPP yang cukup signifikan hari ini, naik 15,68% ke harga 59. Langsung saja ke teknikalnya. WMPP-nya yang cukup luar biasa ya hari ini. Dan ini saya hapus dulu, gambar ulang aja biar lebih rapi. 60 ya, ini mulai mau di titik amannya. 60 nih harus dijaga, kalau dijaga sih aman. Apakah sentimen mau puasa tanggal 24 nih ataupun mendekati lebaran, WMPP WMU mulai ditarik ya, cari aja momentumnya. Tapi kondisi seperti ini Bapak Ibu ya, kalau berminat ya, tapi ini disclaimer on, pasang aja stop lossnya di 53. Pokoknya udah ke 53 sentuh out aja udah ya. Berarti dari harga sekarang sekitar hampir 10% cut lossnya ya. Targetnya kemana? Kalau dia bertahan di atas 600, minimal dia tuh ke 70, bahkan bisa ke 80. Tapi ini saham high risk, pasang auto stop loss. Jangan banyak berharap kalau dia turun dari 55, itu sinyal kurang bagus. Harusnya kalau memang dia bertahan, mau coba naik, nggak turun lagi dari 55, itu titik amannya. Dan semestinya seperti ini juga harusnya Jumat atau Senin tuh udah kembali rebound lagi ke atas 60 untuk WMPP. Tapi ini disclaimer on ya, saham high risk juga resikonya tinggi. Seperti itu MPP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada future yang ditutup di harga 119, menguat 0,84%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal future bagus nih. Pas saya lihat tadi sepertinya ada buying power, tapi ini disclaimer on ya. Memang kelihatannya dia belum menembus resistennya 120, tapi ini kan sudah mulai doji. Ya ini bisa ditoleransi lah. Ya 115 bisa jadi support. Pakai aja low di candle yang dia naik arah ini bisa ya. Nah area 120. Nah ini ya, kalau berminat, ini doji, ekor panjang, 3 kali body ekornya juga. Dan saat dia koreksi 2 hari, ARB itu volumenya kecil tipis. Semestinya nih ada teknik rebound. Minimal 130 bisa lah hari Jumat. Semoga aja mendukung ya. Tapi ini saham baru IPO ya, trading cepat lah. Atau yang swing ya silakan atur bagaimana trading plan-nya. Seperti itu untuk future. Menarik diperhatikan hari Jumat. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada NICL yang ditutup menguat 12,26% ke harga 366. Langsung saja ke teknikalnya, NICL luar biasa nih. Dia sampai peaknya tadi 400 dan dibuang ya. Kalau ada nyangkut di atas, beli di pucuk, ada nggak yang beli? Pasti ada ya. Udah minus 8% ya. Ya semoga aja ya. Kalau dilihat dia udah bagus nih, double bottom, terus rounding bottomnya. Kalau dilihat support kuatnya ya pakai 330 ini support kuatnya. Ini juga bagus, dia membentuk higher low. Ini juga kondisinya uptrend.
tapi uptrendnya sepertinya mulai menyempit ya, seperti resin wedge. Hati-hati tuh kalau jebol 330. Ini resin wedge, kenapa? Atasnya menyempit, bawahnya menyempit. Kalau sama lebar seperti ini cukup oke. Ini melebar, tapi ini kan makin sempit, berarti pergerakan tuh makin mepet. Dan ya dia sudah all time high lagi, dah kebentuk all time high-nya semenjak IPO 2021, 2 tahun yang lalu. Dan perlu hati-hati nih, kalau dia bergerak di atas 330 tuh harusnya masih oke. Tapi kalau jebol, siap-siap target turunnya itu bisa ke 250, bahkan ke 200. Pokoknya hati-hati aja untuk NICL. Kalau yang punya dari bawah, pasang trailing stop aja ya. Dapat 20%, 30% itu besar loh. Kalaupun rugi gara-gara nggak jual di atas nggak masalah, yang penting jangan sampai. Bapak Ibu berharap bisa kembali ke 400. Awalnya profitnya 30%, turun 20%, turun 10%, bahkan tiba-tiba sampai balik harga BP. Itu keterlaluan. Jangan anggap profit yang nggak jadi ini, ya ini harusnya profitnya di harga 400, sisa ke 366 kan kurang profitnya tuh. Jangan dianggap rugi, tetap aja profit karena masih floating kan, nggak masalah, TP aja. Maksimal ya, kalau saya dulu dan sampai sekarang itu kalau saya sudah profit misalnya 10-20%, maksimal saya sisakan tuh 50%. Pasang auto stop lossnya itu di 50%, auto stop loss profit atau trailing stopnya di 50%. Jadi kalau dia sampai puncak misalnya 400, turun sisa 50% profit saya itu otomatis ke TP. Jadi ya nggak masalah, ya rugi harusnya profitnya 100%, jadi sisa 50% itu kan rugi, tapi tetap untung karena kita profit, bukan floating loss. Nah seperti itu ya, kira-kira semoga dipahami karena saya mungkin bahasanya juga agak ribet, semoga dipahami. Nah jadi seperti itu. Untuk NICL masih oke nggak? Takutnya udah di peak-peaknya, memang di 7400 baru mulai ada guyur, ada mulai distribusi. Karena ini resin wedge, hati-hati, belum pasti memang, tapi ya perlu hati-hati. Sudah ada gambaran sinyal-sinyal kurang bagus, neckline-nya ya pakai 330 lah, terlalu jauh kalau ke 300 ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai support kuat 300 ya silakan juga. Mungkin ada pantul, kalau misalnya ya Jumat atau minggu depan dia terus turun, ada peluang mantul nanti seperti itulah ya. Sesuaikan bagaimana strategi masing-masing. Seperti itu untuk NICL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.